Podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Seribu Parit. Nah, hari ini karena memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, kita akan tentunya membahas tentang bulan Ramadan yang suci ini, yang berkah, yang penuh barokah, yang memang bulan terbaik di antara 1000 bulan lainnya. Tentunya dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, ya, hal-hal yang wajib yang kita kerjakan itu atau yang kita lakukan adalah ibadah puasa. Tentu untuk kita yang bekerja ataupun untuk orang-orang yang mungkin mengidap berbagai ada penyakit-penyakit tertentu, ini mungkin agak sedikit sulit atau parnoan ya, berpikir gimana sih ini jalanin puasa dengan baik dan benar, menjaga kesehatan di bulan Ramadan ini gitu, sambil berpuasa tentunya. Dan itu akan kita kupas, akan kita tanya-tanya langsung sama narasumber yang pastinya sudah dikenal oleh banyak orang, yaitu Dr. Dwi. Selamat datang di podcast Seribu Parit, dokter. Terima kasih sudah diundang lagi, Bang Jo. Kalau kemarin kita seringnya di radio, kali ini kita langsung ya, langsung audio visualnya langsung. Iya benar. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Ya, di tengah kesibukan kerja sebagai dokter di Puskesmas Tembilahan Kota, masih berkenan hadir untuk mengedukasi para pemirsa podcast Seribu Parit pada hari ini. Terima kasih sebelumnya, Dok. Sama-sama, harus disempatkan. Iya, kesibukannya apa? Hari-hari masih bertugas di Puskesmas Tembilahan Kota. Ya, sebagai dokter Puskesmas, kegiatan tidak hanya kuratif, pengobatan, tapi kan kita juga preventif. Jadi kegiatan-kegiatan preventif ini yang cukup banyak menyita waktu. Kadang sampai di luar jam kerja. Kadang sampai malam, kadangnya saya lihat. Tapi masih bisa membagi-bagi waktunya. Iya, harus dibagi, harus bisa juga. Kan saya seorang istri, seorang ibu, jadi peran-peran itu juga tidak boleh dilupakan kan. Oke. Dan di praktek pribadinya juga masih praktek buka? Masih. Kadang-kadang nggak ditutup kalau lagi sibuk kan. Tapi pasiennya udah pandai, nanti dia jam berapa di rumah gitu. Oke deh, kalau itu semoga sehat terus ya, Dok ya. Amin. Jadi bisa mengabdi untuk masyarakat. Amin. Amin. Nah, hari ini kita ingin membahas tentang kesehatan, menjaga kesehatan di bulan Ramadan, terutama untuk orang-orang yang memang sifatnya itu bekerja, yang kerjanya perlu tenaga kuat, terus juga yang punya penyakit tertentu seperti MAH gitu ya, atau ada penyakit-penyakit lain gitu. Nah, bisa dijelaskan dulu nggak, Dok, sebenarnya puasa itu untuk kesehatan secara umum bagaimana sih? Apakah memang mengganggu atau gimana gitu? Oke, ya. Jadi memang puasa ini sebenarnya sangat baik untuk kesehatan tubuh, karena yang pertama itu dia meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga proses metabolisme meningkat itu tidak ada penimbunan nih di tubuh kita. Jadi kita juga tidak menjadi gemuk gitu kan. Asal memang nanti pola sahurnya itu benar, pola berbukanya juga benar gitu. Jangan puasa tapi pas sahurnya nggak sahur, tapi berbukanya nanti sekali makan langsung banyak gorengannya sampai berapa macam. Itu juga jadinya tidak sehat gitu kan. Terus juga untuk kayak penderita diabetes, justru sebenarnya puasa ini lebih menstabilkan gula darah, karena kan juga asupannya jadi lebih terkontrol tuh, karena kita puasa makannya hanya 2 kali, sahur dan berbuka, sehingga kadar gula darah itu lebih stabil. Untuk orang-orang dengan MAH, asam lambung juga dengan puasa ini MAH-nya juga biasanya akan lebih terkendali. Justru jadi yang punya penyakit sebelumnya ini bukannya malah nambah sakit ya? Kadang ada nih, kalau kita misalkan MAH ya, kalau misalkan nggak makan itu kan jadinya aduh dia mau buka aja deh gitu. Iya. Apalagi teman-teman saya banyak tuh yang kayak gitu tuh, alasannya MAH doang. MAH ya. Padahal kalau kita MAH nih ya, kita MAH berpuasa, puasanya bener, sahur kita berbukanya, itu malah keluhan MAH-nya itu akan berkurang, karena kan dengan kita berpuasa ini tubuh ini ibaratnya tuh jadi mengurangi beban. Selama ini kan waktu kita tidak puasa, setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita kan semuanya kita makan aja nih, masuk. Apalagi kalau nafsu makannya bagus, apa-apa dimakan semua. Kan lelah semua organ tubuh kita, mulai dari lambung
lambungnya harus selalu mencerna makan. Belum selesai dicerna makanan yang ini udah masuk pula lagi yang lain lagi. Belum sempat dikeluarkan sama usus ada pula lagi. Akhirnya jadi numpuk, ada yang sembelit pula. Apalagi kalau seratnya kurang gitu kan. Tapi dengan berpuasa organ tubuh itu menjadi lebih tenang dia sebenarnya. Karena masukan makanan itu kan lebih teratur jamnya. Kita kan berbuka dan sahur di jam yang sama. Nah, jadi tubuh pun metabolismenya jadi bagus. Oke. Nah, tadi untuk ada yang memiliki berbagai misalkan ada penyakit-penyakit tertentu nih. Otomatis dia konsumsi obat kan udah teratur ya. Misalkan udah 3 kali sehari, ada yang 3 kali lah kita anggap ya. Itu otomatis kan siangnya dia nggak makan tuh. Gimana tuh, Dok? Nah, kalau kayak penderita yang 3 kali nih, kalau yang obat rutin biasa sakit gula nih, yang sakit gula bisa saja misalnya metformin, obat yang sesudah makan yang tablet besar itu minumnya 3 kali sehari. Nah, di bulan puasa kalau memang selama ini dengan dosis misalnya 3 kali 500 mg itu yang terkendali gula puasanya, itu bisa kita siasati 1,5 tablet setelah sahur, 1,5 tablet lagi setelah berbuka. Nah, jadinya tuh tetap dosisnya tetap 1.500 mg kan satu harinya gitu. Tapi juga para penderita diabetes itu kan mereka sudah tahu tuh biasanya tuh Bang, ciri-ciri kalau gula darahnya berkurang. Mana tahu jadi tidak sahur, berbukanya hanya minum air putih, makannya tidak mau. Tentu gula darahnya kan menjadi lebih terkendali tuh, dosis obat gulanya bisa saja perlu untuk dikurangi. Kalau untuk mengurangi itu bisa dikonsultasikan ke dokternya gitu. Oke, jadi tapi selagi pola makannya normal, dosis obatnya tetap segitu ya tetap aja, cuman cara meminumnya aja yang kita rubah gitu. Oke, diatur jumlah obatnya juga tadi ya, 1,5 jadinya. Iya, kan dosisnya tetap dalam satu hari itu jadinya tetap sesuai dosis biasa. Kalau kurang dari itu dia gulanya jadi naik nih, karena kan pasien ini kan beda-beda. Ada yang memang hanya 2 kali sehari, 1 kali, tapi ada yang sudah pakai metformin 3 kali, perlu juga insulin, itu ada. Karena beda-beda derajat sakit gulanya ini beda-beda gitu. Nah, untuk penyakit-penyakit apa saja nih Dok yang memang tidak diharuskan atau tidak dianjurkan untuk berpuasa? Ini kan ada nih orang yang memang memaksakan ingin beribadah puasa nih di bulan Ramadan ini. Tapi padahal dalam segi kesehatan mereka nggak boleh gitu. Misalnya orang yang anemia nih, memang anemia berat, sedang anemia berat, dia kan lemah letih lesu, asupan makannya memang berkurang, kondisi dia saja secara umum tidak baik, dia lemas, letih, lesu gitu ya, minumnya jarang, sahur tidak mau, berbuka juga dia nggak mau makan, itu tidak diindikasikan memang dia untuk berpuasa kalau dia sedang sakit. Tapi kalau misalnya pasien kanker sekalipun, asal kondisinya dalam kondisi stabil, dia boleh berpuasa. Ada beberapa penelitian memang masih perlu dikaji lebih lanjut. Justru dengan berpuasa itu membuat sel-sel kankernya itu jadi lebih susah untuk berkembang, karena kan asupan makannya berkurang. Nah, itu juga salah satu manfaat dari berpuasa. Makannya berkurang, jadi sel-sel kankernya itu kekurangan nutrisi dia kan. Sel kanker itu dia akan berkembang kalau banyak nutrisi masuk ke tubuh kita, terutama makanan-makanan yang tidak sehat ya, berlebihan porsinya, junk food, tidak sehat, itu sel kankernya jadi lebih gampang untuk berkembang. Nah, dengan berpuasa justru lebih terkendali jadinya. Namun misalnya dia penderita kanker nih, stadium 4 sedang dalam masa kemoterapi atau radioterapi, tentunya karena efek samping pengobatan ini pasti ada mual muntahnya, memang kadang ada yang ringan ada yang berat. Kalau memang dia mengalami efek sampingnya mual muntahnya berat, mengganggu proses masuk makanan yang begitu, itu boleh tidak berpuasa, jadinya kan nanti dia mengganti atau membayar fidyah gitu kan. Atau para lansia juga nih, para lansia umurnya sudah 70-80 tahun tapi kondisinya lemah. Kadang ada juga 80 tahun bugar ada kan Bang, ya nggak masalah. Tapi kalau memang ini ya nanti kan bayarnya fidyah gitu. Tergantung lah ke kondisi penyakitnya gitu. Sakit mah pun malah dianjurkan juga untuk berpuasa. Orang sakit gula, darah tinggi tetap boleh berpuasa. Jadi justru puasa ini sebenarnya pada hakikatnya baik itu secara agama ataupun kesehatan menyehatkan ya Dok ya. Iya, justru bagus sebenarnya untuk tubuh kita. Tapi asalkan dilaksanakan dengan benar. Nah iya, tipsnya itu kita harus sahur gitu. Iya, harus sahur dengan menu
menu yang gizi seimbang. Gizi seimbang. Oke, nah berbicara mengenai sahur dan berbuka makanan-makanan ini, kadang kan ya namanya apalagi di awal-awal puasa tuh kan kita kaget nih dok. Itu kadang mau supaya selera makannya tuh ada kan yang lebih asik tuh kan kadang telur ceplok dikasih kecap asin aja udah enak banget gitu. Tapi sebenarnya itu kan kurang sehat karena seratnya nggak ada gitu ya. Nah, jadi sebenarnya makanan-makanan yang dianjurkan untuk berpuasa di sahur dan berbuka itu apa-apa aja dok? Oke. Jadi kan kita itu harus sahur, itu wajib. Kalau kita berpuasa kita wajib sahur. Terus kita juga berbukanya itu minum air putih dan sedikit makanan manis. Jadi sedikit. Nah, jangan nanti kurmanya satu toples, nah terus nanti wadainya lagi, kita punya wadai kan, belum puasa Ada pasar pasar wadai. wadai kan. Kalau udah mau puasa lihat macam-macam lapar mata lapar sih mata sebenarnya. semua. Piring kuehnya itu lebih dari satu Iya, gitu bener. kan. Nah nanti minum air putihnya sedikit, belum cendolnya ya kan. Nah udah berapa banyak tuh manis-manisnya semuanya jadi kalorinya kan. Nah itu tidak baik gitu. Jadi berbuka itu cukup dengan minum air putih, kemudian misal makan kurma 1 atau 3 butir. Nggak kenyang dong dok. Nanti dulu setelah berbuka begitu sholat, setelah sholat maghrib baru makan. Makannya juga jangan porsinya nasinya penuh Nasi gitu ya. kuli ya. Nah untuk porsi makan kita kan sudah biasa nih dengan yang namanya gizi seimbang. Kalau dulu kan namanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang itu isi piringku gizi seimbang. Jadi dalam satu piring makan kita itu 2/3-nya makanan pokok, itu bisa berupa nasi, kentang, mie atau sagu, makanan pokok ya. 2/3-nya lagi itu sayur. Kemudian 1/3-nya lauknya ini bisa protein hewani, protein nabati dicampur malah lebih bagus. Kemudian 1/3-nya lagi itu buah. Nah itu porsi makan ideal seseorang, baik anak maupun orang dewasa. Itu yang namanya gizi seimbang. Kalau itu terpenuhi, tidak ada terjadi obesitas, tidak ada terjadi kekurangan asupan yang ini karena dia udah seimbang. Kalau kita kan nanti nasinya setengah atau kadang satu tuh nasinya kan. Nanti sayurnya sedikit aja. Iya. Telurnya oke, ada telur 1 gitu ya. Nanti Telurnya bagus goreng lagi. lagi. Telurnya goreng pula lagi kan. Sudahlah sayurnya tadi ditumis berminyak juga Iya. kan. Nah, itu kan banyak minyaknya jadi kolesterolnya lebih tinggi, lemak darahnya nanti jadi lebih tinggi. Terus buahnya nggak makan tuh, buahnya tidak Cuci mulut aja cuci katanya. mulutnya nggak ada, cuci mulutnya kue, iya. kan nggak tepat gitu. Nah kebiasaan itu sih yang harus kita rubah memang. Kalau makan itu misal telur nggak apa-apa bang, telur itu bagus untuk mencegah stunting. Salah satu menu protein hewani yang dianjurkan adalah telur. Kemudian juga ditambah aja misalnya sepotong tahu atau tempe gitu. Jadi proteinnya dapat dari hewani dan nabati. Iya. Kan kita gampang nih, tahu tempe ada pabrik Iya. banyak kok, tidak perlu yang Harga stabil lah harga ya. stabil gitu kan. Yang agak naik sekarang harga sayur Ayam. ya, sama Sayur, ayam cabe ya. ya. Iya. Aduh. Tapi Ibu rumah tangga tahu ya. Iya. Apa namanya itu kita selama ini nih kita kalau berbuka air putihnya minumnya seteguk, nanti teh manisnya atau teh hangatnya 1 gelas 200 cc atau 250 cc, Pakai es lagi. ada cendolnya nanti lagi segelas kan. Nah nanti gorengannya, kue-kue manisnya sepiring, berbukanya sudah dengan itu. Kadang langsung pula makan nasi, terkejut perutnya, langsung sesak kan. Jadi nyesak itu sebenarnya menyesak, jadi begah perutnya karena makanannya terlalu penuh gitu. Nah, tapi kalau kita berbukanya tadi benar, minum air seteguk, terus misalnya mau manisnya pengen kue nih, udah sepotong aja kuehnya gitu, atau dari kurmanya. Sholat dulu. Jadi kan perutnya yang tadinya kosong nih terisi nih. Ibaratnya dia pemanasan dulu nih lambung. Iya. Oh nih ada makanan yang masuk, kita harus kerja nih mencerna makanannya. Oh gitu kata lambungnya Kata ya. lambungnya gitu tuh, mencerna makanan. Ususnya kan dengar, oh ada makanan termasuk di usus, Siap-siap di nih. lambung, siap-siap nih kita nerima katanya Iya, gitu iya, kan. iya, Nah iya. setelah itu baru kita makan. Nah makannya tadi dengan porsi yang seimbang. Jangan nasi sama lauk saja, nggak ada sayurnya gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang makan beratnya itu setelah sholat tarawih. Nah, jadi Ya, kan ada dia juga. udah jam-jam 10 itu baru makan berat.
Jadi kan tapi kan jarak antara makan dan tidurnya ini dekat jadinya itu gimana Iya, tuh, Dok? nah itu juga salah satunya mengkonsumsi makan malam ini kan sebaiknya tidak terlalu larut dan sebenarnya kalau kita makan itu setidaknya jaraknya itu 2 jam sebelum kita tidur. Kalau jam 10 kita kan mau tidurnya jam berapa lagi Iya, kita iya, mau iya. sahur. Sudah makan jam 10 pulang tarawih udah capek seharian, makan udah kekenyangan, udah makan langsung tidur. Iya. Nah, itu sangat tidak baik. Nanti pengaruhnya ke peningkatan kadar gula darah karena gula darah banyak di dalam darah tidak mampu terserap belum bekerja kita sudah tidur gitu ya. Jadi kebiasaan itu harusnya dikurangi, dihindari gitu. Jadi kalaupun tidak bisa makan nasi setelah tarawih itu memang kan jam 10. Kalau memang jam 10 11 12 jam 12 baru tidur. Nah, jadi sebenarnya makan itu kan kebiasaan pola yang kita bentuk. Jadi mari kita berubah gitu dengan pola ini. Mulai dari menunya, cendolnya jangan warna-warni. Kan hari-hari itu nanti tuh ya kan, muncul juga kan. Banget lagi. Itu kan terbentuk tuh dari keluarga, apalagi kalau misalnya kita sudah punya anak-anak. Nah, pengenalan menu makanan itu kan di keluarga. Kalau kita membiasakan berbuka tuh dengan beragam makanan yang berlebihan, jatuhnya kan berlebihan secara agama juga nggak boleh kan. Banyak yang dibeli, tahu-tahu nanti yang dimakan cuma beberapa 1, 2, potong. Sisanya mau di kapan buat besok nggak mungkin lagi. Besok udah belanja ke pasar ada lagi yang dipengen seleranya kan. Nah, jadi anak juga melihat dan belajar bahwa berbuka puasa sahur itu bukan berarti berbuka itu bukan berarti dia bisa makan segalanya Sepuasnya. gitu, makan sepuasnya segalanya, tetap harus diatur. Justru kalau begitu malah jadi sakit jadinya, Iya, Dok, malah ya. jadi sakit, gizinya nggak seimbang, metabolisme tubuh kan jadi terganggu, tiba-tiba langsung banyak yang masuk, terlalu banyak kalori, seratnya sedikit, nanti jadi sembelit akhirnya gitu. Sahurnya tidak pula, makannya sengaja tuh nanti, apalagi yang mau diet sekali aja ya, Padahal nanti nggak boleh nggak gitu. boleh juga, nanti kan asam lambungnya jadi meningkat, mengiritasi lambung gitu. Makanya pas jam sahur ya kita harus sahur. Dari segi agama kan juga sahur itu di akhir waktu sekitar jam 4, jam 3. Jadi jangan membiasakan sahur itu jam 1 malam, jam 12. Sudah makan gitu kan langsung tidur lagi. Iya. Ya kan nggak sehat kan. Mending kita setelah sholat tarawih kita tidur, bangun lagi jam 3 gitu atau jam 4 untuk makan sahurnya. Tetap Kalau udah harus sahur makan. terus tidur lagi boleh nggak, Dok? Setelah Bagus sahur nggak misalnya gitu? sebaiknya tidak. Nah, digunakan aja untuk berolahraga karena juga salah satu tips untuk menjaga kesehatan di bulan Ramadan itu setidaknya kita melakukan aktivitas fisik sekitar 30 menit. Karena kalau kita tidur lagi nih setelah sahur, kita baru makan sahur, tidur lagi. Kan setelah makan jaraknya minimal 2 jam baru kita boleh tidur. Kalau kita tidur lagi nanti badannya juga jadi lebih tidak bugar. Tapi kalau kita olahraga, terus kan kita mau kerja paginya kan jadi lebih segar, nggak ngantuk-ngantukan gitu. Oke. Nah, berbicara mengenai olahraga nih, Dok. Puasa, olahraga di saat bulan Ramadan atau saat sedang berpuasa gitu. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan supaya kita tetap olahraga ini membawa dampak bagi kesehatan kita gitu. Pilih olahraga yang ringan saja, tidak boleh olahraga yang futsal gitu, jangan yang aerobik tipe 3, jangan yang berat lah. Kayak kita jalan itu boleh, atau bersepeda boleh, nggak usah juga senam jingkrak-jingkrak. Tapi kalau malam boleh dong. Malam boleh. Kalau memang milih olahraganya di malam hari kan waktunya, itu olahraganya itu minimal 30 menit gitu. Minimal ya. Kalaupun paling sedikit seminggu itu ya 3 kali setidak-tidaknya. Kalau nggak bisa tiap hari Dianjurkan setidaknya 3 juga? kali. Tetap dianjurkan aktivitas fisik selama bulan Ramadan itu juga dianjurkan, bahkan justru itu juga membantu kesehatan tubuh kita juga jadi lebih bagus gitu. Jadi jangan sampai puasa ini menghambat aktivitas ya. Iya, nggak ada, puasa ini tidak menghambat aktivitas. Justru kalau puasa ini kita belajar untuk hidup sehat sebenarnya. Kalau kita berhasil, berat badannya bisa stabil. Kalau puasanya benar, pasti berat badan turun kan, Bang? Iya. Nah, nanti tapi pas Lebaran melebar lagi. Tiba-tiba langsung naik 2 kilo Karena gitu lebaran kan. itu kalorinya kue-kuenya Ya, tuh kan besar banget kuenya tuh, Dok. besar. Satu hari itu kan kita ada opornya, ada rendang, segala Belum lagi, macam apa tuh kan. kue lapis itu namanya? Kue Banyak lapis, telurnya itu. iya, kalorinya tinggi. Tambah lagi kan kita
saling bertemu ya. Jam segini makan ketemu ngobrol, ini, makan ngobrol. silaturahmi ke rumah ini. Iya. Aduh, jadinya yang sebenarnya bulan Ramadan bisa kurang 10 kilo, ya Lebaran tambah 10 kilo lagi. Bisa Jadi, lebih malah bisa lebih biasanya. malah. Jadi kalau sebenarnya nih, kalau misalkan saya mau diet nih, misalkan mengambil momen nyambil ya gitu ya, nyambil puasa, nyambil diet deh gitu. Itu tips dari dokter gimana, sahurnya apa, terus udah jam berapa, terus gimana aktivitas selanjutnya gitu sambil saya kerja gitu ya. Iya, Nah, gimana tuh? Yang pertama kan harus sahur tadi. Sahur tuh tetap dengan menu yang seimbang, jangan hanya nasi sama lauk saja. Tetap makan buah, lebih bagus banyak serat. Dan kurangi makanan yang berminyak. Oh, gorengan Karena ya. makanan-makanan yang mengandung minyak itu kan nanti menyebabkan peningkatan lemak di darah. Nah, itu juga jadi menyebabkan kita jadi lebih lesu dan mengantuk sepanjang puasa nanti gitu. Jadi makanan tuh makanan misalnya lauknya bisa dipindang, dipepes gitu ya, atau dipanggang, nggak usah berminyak-minyak. Sayurnya yang bening saja gitu, atau lalapan gitu ya. Pakai buah, seratnya ini yang paling penting, porsinya harus ada, jangan sampai tidak. Terus minum air yang cukup, minimal kan 2 liter tuh. Kalau kita bikin gelas 250 cc berarti sekitar 8 gelas. Bingung nih cara minum 8 gelas selama Gimana? minumnya cuma Puasa. sahur dan berbuka. Jadi bangun tidur tuh sebelum kan kita bangun sahur, minum dulu air putih 1 gelas yang 250 cc tadi. Terus kita makan sahur kan, setelah makan sahur minum lagi 1 gelas. Sebelum terus imsak kan, nah puasa kita. Nanti berbuka kita minum air 1 gelas. Terus kita sholat maghrib kan. Setelah sholat maghrib kita minum lagi 1 gelas, sudah 4 gelas berarti kan. Terus kita makan nih. Setelah makan minum 1 gelas. Terus kita pergi sholat tarawih. Sebelum pergi sholat tarawih itu minum lagi 1 gelas. Pulang sholat tarawih minum 1 gelas. Mau tidurnya minum 1 gelas lagi. Jadi kan pas 8. Minimal itu 2 liternya. Tapi Tetap kalau harus dicukupi. Kalau dirapel misalkan, kalau saya air putih suka sih. Bisa, Ya, yang jadi penting sekali 2 sekali 3 porsinya gelas minimal gitu. 2 liter itu atau 8 gelas tadi. Boleh aja. Tapi mengatur, kadang ada kan yang minum tuh nggak bisa banyak. Ya bisa disiasati dengan cara itu gitu. Itu yang kedua. Jangan lupa jangan kurang minumnya karena nanti kurang cairan itu kita jadi lebih lemas juga. Nah, terus kita puasa kan? Berpuasa ya kita beraktivitas seperti biasa. Terus olahraganya ringan kita pilih. Kemudian berbuka nih menunya dengan gizi seimbang tadi. Dan terutama tuh kurangi makanan yang manisnya dalam porsi yang sedikit saja. Makan yang berminyak-minyak juga sedikit saja. Tapi emang iya sih ya, kalau misalkan puasa itu lapar mata ya. Iya, nanti Kalau udah dimakan buka, tapi kalau sahur saya enggak, Dok. Kalau Justru sahur yang simple tadi aja. ya simpel aja jadinya. Tapi memang jadi kayak buah itu jarang gitu. Pas buka yang lebih banyak variasinya gitu. Kalau sahur nasi lauk aja Iya, ya. nasi lauk, air sayur putih kadang-kadang gitu. ya. Jangan pula nanti sayurnya mie rebus pakai cairan dikit Iya. untuk kuahnya gitu ya. Pakai sawi Pakai ya kan. sawi gitu Direbusnya kan. lama lagi. Gitu lah. Padahal udah bener nih pakai sayur, tapi ada pula mie-nya mie instan pula kan. Nah, jadi nggak sesekali boleh. Sesekali ya boleh, tapi sebaiknya dihindari. Pada saat Ramadan ini. Iya. Nah, jadi tadi kan olahraganya sudah, kesehatan apanya sudah, tapi secara keseluruhan kan ada puasa yang mengganggu seperti organ mulut. Ini kan mengganggu banget tuh. Pasti kita tidak percaya diri dong kalau misalkan selama puasa ini ada bau mulut segala macam gitu. ya. Itu untuk menjaga selama puasa kesehatan gigi dan mulut kita gimana, Dok? Nah, yang jelas pasti harus sikat gigi ya. Itu Sikat pasti gigi, dong ya. pasti bangun tidurnya sebelum sahur itu kan kita sikat gigi. Terus nanti malam kan setelah makan sikat gigi. Kalau misalnya ada makan lagi nanti ya berarti sebelum tidurnya harus sikat gigi lagi. Terus lagi kita banyak minum air putih tadi itu cukup membantu untuk mengurangi bau mulut, karena bau mulut itu kan dari metabolisme makanan yang masuk di mulut kita. Nah, terus kurangi juga asupan minuman bersoda, makanan bersoda, sama yang kafein itu juga pengaruh ke bau mulutnya. Jadi tetap harus dijaga supaya puasanya lancar kan, Iya. nyaman juga untuk orang lain Iya, gitu. benar. Jadi gak pede kadang Iya, kalau kadang pas gitu berpuasa dong kalau itu ya. puasa itu. Jadi kayaknya kita kalau podcast nanti puasa kayak
di off dulu deh ya. Sebenarnya nggak masalah. Oh iya, tetap masih bisa Kalau ya. kita makannya benar tadi itu tidak masalah kok dengan bau mulut itu. Oke, aman-aman aja. Iya, yang penting kita sikat giginya. Biasanya Iya, tetap iya. bagus, tidak akan menimbulkan bau mulut. Bau mulut itu kan bisa karena kotoran yang menumpuk di rongga mulut, di sela-sela gigi, atau kalau kita ada karang gigi dan gigi berlubang, itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Jadi kalau memang ada masalah itu, sebaiknya sebelum Ramadan ini memang ke dokter gigi, biar nggak dibersihin ya karangnya dibersihin, ya. yang berlubang bisa ditambal. Jadi juga nanti jangan betul. sampai nggak bisa puasa karena sakit gigi, Oh, kan kasihan iya, kan. iya. Jadi harus mengganti nanti puasanya, rugi kan. Rugi banget. Bukannya efeknya bukan untuk diri sendiri saja, tapi untuk orang lain juga. Iya. Karena Ramadan itu orangnya berbeda, semangat kita pun berbeda Iya kan. dok. Tapi saya kalau misalkan bulan Ramadan tuh sukanya tidur aja dok, apalagi siang. Itu sehat gak? Enggak lah, jadinya kita terlalu banyak rebahan kan, kurang aktivitas fisik, kurang gerak, nanti jadinya tambah obesitas kita jadinya. Tambah berat nanti ya. Aduh. Kita boleh tetap beraktivitas seperti biasa. Orang yang kerja bangunan itu aja tetap mereka kerja bangunan kan bang. Masa kita yang kerjanya di ruangan di kantor aja kalah pula kan. Iya. Itu tadi kalau terlalu banyak yang berminyak-minyak, terlalu banyak Jadi yang manis-manis, itu bawanya ngantuk. Pasti bawanya ngantuk, lemas waktu puasa tuh jadi lemas, ngantuk karena berat metabolisme di tubuh. Tapi kan banyak orang berdalih tidur di bulan Ramadan kan ibadah. Iya, tapi kalau tidurnya bablas kan kata pasar enggak juga. Tidur itu memang minimal tidur 6 sampai 8 jam. Jadi tetap harus tidurnya tercukupi supaya tetap tubuhnya sehat. Karena kan kita sahur lagi tuh jam 4, bangunnya jadi lebih awal. Kalau yang tidak terbiasa dibangun awal kan, berarti kan yang biasanya bergadang, jangan bergadang. Oh gitu. Iya, tidurnya minimal 6 jam tadi. Oke. Nah, ada juga nih beberapa teman saya yang memang kalau buka puasa tuh kan kita baiknya dengan yang manis nih, tapi mereka lebih memilih manisnya itu dari nikotin itu dok. Nah, itu gimana dok? Oh, ya. Kadang Kalau kan sudah mereka selesai beduk gitu yang dicari langsung yang dicari ya. bukan kurma, Bukan kurma yang dicari, tapi asap. ya yang dicari. Ya, Gimana tuh? Bagaimanapun merokok itu tidak baik untuk sisi kesehatan ya. Berarti harus melawan nih rasa keinginan merokoknya. Selama pagi sampai sore imsak dan ini kan tahan tuh, masa pas malamnya nggak tahan gitu. Kalau bisa pas puasa Ramadan inilah yang menjadi motivasi untuk bisa berhenti. Ya. Sebenarnya itu ya Iya kan. sih, iya betul. Kalau sehari aja bisa, masa sih sudah beduk langsung kalah ya dicari langsung itu, karena memang sih mindset di otaknya itu sudah mencari nih, butuh nikotinnya masuk. Tapi itu kembali ke diri. Kalau memang untuk berhenti merokok itu tidak ada yang lain, tetap motivasi pribadi perokok itu sendiri. Kalau nggak ada motivasinya memang akan sulit. Apalagi kan nanti ngumpul bareng-bareng, asap rokok tuh dia manggil-manggil, ayo katanya kan gitu. Tidak dianjurkan. Kalaupun ya tetap butuh juga, ya sebaiknya dikurangi porsinya. Misalnya tadinya satu hari itu sebungkus, ya jadilah setengah bungkus atau hanya beberapa batang gitu. Jadinya kan tubuhnya jadi, kalau udah terbiasa dengan itu, mudah-mudahan lama-lama kan bisa hilang tuh kebiasaannya. Jangan pula nanti, saya biasa satu hari sebungkus nih Bu, jadi dari mulai berbuka itu berusaha lah menghabiskan satu bungkus ini tadi kan. Karena terbiasanya satu terbiasa bungkus itu gitu tadi ya. Jangan pula begitu. Jadi kayak kereta api kan nanti. Menjelang tidur nih katanya, menjelang tidur sama nanti nyambung lagi di sahur kan. Itu lebih parah nggak dok kalau misalkan buka puasanya dengan nikotin daripada di bulan Ramadan ini ketimbang yang hari-hari biasa? Penggunaan rokok itu kan nanti pengaruhnya ke nafsu makan tuh. Biasanya kalau misalnya puas merokok kan, merokok tuh kan biasanya lebih enak dengan kopi kan. Kawannya kopi, nah merokok nanti minumannya kopi. Sementara kita baru baru berpuasa nih, nah itu nanti pengaruhnya ke lambungnya, karena masuk kopi kan ke dalam tubuh, itu kurang bagus gitu. Oke, jadi jangan dibiasakan, justru jadikan momentum Ramadan inilah untuk berhenti merokok. Benar, apalagi paping itu kan. Oh iya, dua-duanya malah dok, kadang teman-teman saya ini. Iya, paping juga, rokok paping juga. Rokok juga. Paping itu lebih berbahaya juga sebenarnya daripada rokok biasa. Mau lihat saksinya nih orang di depan kita ini dok.
Langsung bersuara Iya, ya. langsung bersuara mereka karena mereka merasa dong. Iya. Oke. Mudah-mudahan termotivasi nih pas Ramadan mau berbuka. Kemarin ingat Bu Dokter bilang ini jadi masam iya. rasanya ya, nggak jadi dibuang. Semoga ya. Yang Oke. penting kan rasa rokok tuh masam pasti nggak mau ya. Iya kan? Kalau karena dia manis itu makanya mau. Tapi kalau sudah memang pengen berhenti merokok, pas masuk ke rokok itu terasa masamnya, makanya jadi nggak mau. Gitu. Menghisap rokok tuh jadi masam. Kalau yang berhenti lah biasa gitu Gitu ininya. ya. Oke, semoga. Udah nggak enak lagi Bu katanya. Mereka berbukanya memang sih menggunakan sunnah dengan yang manis-manis, tapi manisnya nikotin gitu. Udah, semoga nanti berubah Ya, gitu. amin. Karena saya jadi pasif jadinya, Dok. Iya, perokok pasif itu justru lebih berbahaya dibanding perokok aktif. Iya bener loh. Iya. Resiko kanker nasofaring, Oh my kanker God. nasofaring itu kan yang nasofaring kita tuh di daerah leher. Kalau sudah kanker nasofaring nggak bisa lagi ngomong biasa, bernapas biasa, nanti lubang lehernya tuh dilubangin. Ada kan yang hidup dengan Iya. lubang yang dibolongin, ya itu karena nasofaringnya mengalami kanker. Padahal kan di bungkus rokoknya udah ada tuh. Udah ada, Bahkan banyak udah ya. ada foto-fotonya. Iya. Gak ngaruh sih bagi Nggak mereka. ngaruh ya. Nggak ngaruh banget. Karena mungkin karena takut kan, jadi nggak dilihat gambarnya. Iya. Oke. Atau malah diselotip kan gambarnya. Iya nggak? Tidak, Dok, tidak. Nggak ya? Tetap Nggak ngaruh. majang di situ. Oke. Kenikmatan merokok itu yang tertanam di sel di otak pikiran, itu ya. sudah mengalahkan gambar yang serem-serem di kota rokok itu. Apa sih lo gitu Iya. ya. Jadi biasa aja. Tulisannya kadang kecil pula kan, nggak kan dibaca. Oke deh. Nah, kembali ke ibadah puasa Ramadan gitu. Banyak yang memang pola tidur yang jadinya sedikit agak kita rubah ya Iya, kan. benar. Kebanyakan para ustadz atau pemuka agama itu menganjurkan kita untuk lebih banyak beribadah di malam hari. Seperti mungkin tahajud atau Iya. ibadah di sepertiga malam dan lain-lain itu. Gimana untuk kesehatan supaya kita tetap mengatur pola tidur ini menjadi tetap sehat gitu. Oke, kita tambah porsi jam tidurnya di siang hari setelah sholat zuhur itu. Jadi setelah sholat zuhur boleh kan istirahat siang, kita ada istirahat siang kan. Nah itu boleh kita pakai untuk tidur setengah 1 jam kah gitu ya, atau maksimal 2 jam untuk menambah jam tidur kita yang kurang tadi gitu. Atur aja kalau misalnya malam itu memang cuman sekitar 4 jam tidurnya, ya siang hari setidaknya ada kita tambahan 2 atau 3 jam untuk tidur, istirahat di sela-sela waktu kerjanya gitu. Jadi tetap bisa Tapi beribadah. jangan tidur setelah asar. Oh itu gak baik ya. Tetap nggak baik kan untuk kesehatan, dan secara agama kan juga nggak dianjurkan. Jadi tetap bisa ibadah di malamnya. Jadi siangnya waktunya yang agak sedikit diberikan waktu untuk tidur siang. Iya, jadi kalau kita tidur siang kan, apalagi ibu-ibu kuranglah ngerumpinya, kan. Pulang kantornya kan biasanya istirahat kita jadi lebih awal betul, istirahat siangnya lebih awal. Nah, memang dimanfaatin untuk istirahat. Kalau biasanya kita nongkrong dulu kemana, ngegosip, nah ini kan jadinya juga terbatasi. Iya, gitu. iya. Oke deh kalau gitu. Nah terakhir nih Dok, mungkin ada pesan untuk penonton kita yang agar kesehatannya tetap terjaga secara umum di bulan Ramadan ini dalam menjalankan ibadah puasanya. Oke, untuk teman-teman semua, pastikan selama bulan Ramadan itu kita sahur dan berbuka dengan menu gizi seimbang. Kemudian untuk Bapak Ibu yang memang memerlukan obat rutin sehari-hari, obatnya jangan dihentikan. Misalnya darah tinggi, sakit gula, atau penyakit paru, atau penderita kanker yang sedang meminum obat obat pil yang kondisi juga sudah stabil, bisa untuk berpuasa tapi obatnya tetap diminum, jangan sampai dilupakan. Jangan sampai beranggapan kan saya makannya jadi sedikit Dok, obatnya jadinya tadinya 2 kali dikurangin jadi 1 kali, mengurangi sendiri dosis. Akhirnya pada saat pemeriksaan lanjutannya ternyata terjadi lonjakan gula darahnya tidak lagi stabil. Nah itu tidak baik. Terus yang darah tinggi juga makanannya tetap harus dijaga juga, kurangi yang asin-asinnya, yang berlemak tadi juga dikurangi, sehingga potensi kerusakan untuk jantung dan sel-sel pembuluh darahnya tersumbat juga jadi lebih bisa diminimalisir gitu. Sayur dan buah untuk seratnya jangan lupa, sama minum air putih yang cukup. Batasi konsumsi yang manis-manis. Dibatasi Dalam porsi yang sedikit saja.
sehat-sehat lah ya, semoga Iya. jadinya juga bukan hanya untuk perokok ataupun yang memang kebiasaan buruk, tapi untuk kita yang kebiasaan makan yang tidak teratur, jadinya di bulan Ramadan ini membuat lebih teratur iya. gitu. Kalau untuk ibu hamil misalnya nih, boleh nggak saya puasa dok? Setiap ibu itu dia tahu porsi dirinya. Kalau kondisi kesehatannya bagus, misalnya di sahur dan berbuka bisa makan dengan optimal, dan yang terpenting itu cairannya bisa tercukupi, boleh berpuasa. Tapi seandainya pada saat berpuasa nih ada keluhan pusing, mual, ya itu harus segera berbuka, tidak boleh dipaksakan gitu. Begitu juga untuk ibu menyusui, karena ibu menyusui kan anaknya butuh ASI nih, kandungan terbesar ASI itu adalah air. Nah, jadi pastikan kalau memang kita ingin berpuasa, cairannya kita cukup. Kalau misalnya buang air kecil, kita selama berpuasa itu buang air kecilnya baunya lebih menyengat atau warna menjadi lebih kuning pekat. Terus badan juga rasanya lemas. Itu sebaiknya segera berbuka. Berarti kurang nih asupan di tubuhnya. Jadi nanti kualitas ASINya juga menurun. Jadi sebaiknya berbuka gitu. Tidak perlu memaksakan diri. Tetapi boleh ibu hamil dan ibu menyusui tetap boleh berpuasa, tergantung kondisinya. Ya memang tidak mampu ya nggak apa-apa, nanti tinggal membayar fidyahnya kan gitu. Deh, dan mengganti gitu. Iya. Saya juga nih masih ada hutang selama hamil tahun lalu. Oke deh, kalau begitu dok, terima kasih, ilmunya sungguh sangat luar biasa sekali. Sama-sama. Dan semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Dan pastinya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semua penonton yang menyaksikan kita di podcast Seribu Parit edisi spesial Ramadan hari ini mengenai menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita lancar terus. Akhir kata, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian yang tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Waalaikumsalam. Podcast 1000 Parit.